Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan suatu lagi berita yang menarik terkait dengan dinamika pencapresan atau Pilpres 2024 yang akan datang. Berita ini kita ambil dari Gelora News 5 Juni 2023, di mana salah seorang petinggi Partai Demokrat membuat pernyataan yang sangat mengejutkan, yaitu saudara Andi Arief mengatakan Demokrat akan mengevaluasi pencapresan Anies jika tak tentukan capres bulan ini atau tidak mengumumkan capres di bulan ini. Kode selanjutnya dikatakan Demokrat mengalihkan dukungan kepada capres yang lain. Ditafsir seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kelihatannya Demokrat mulai agak gerah dan mungkin juga bisa agak terpengaruh ya dengan berbagai tawaran yang diberikan oleh pihak rejim ya. Tawaran cawapres juga di sana, ada tawaran menteri juga, ada tawaran capres juga diminta sebagai capres juga untuk AHY, asal keluar dari koalisi perubahan yang terdiri dari PKS, Demokrat dan Nasdem. Nah, sehingga dan mereka sudah menjadikan alasan lembaga survei yang hampir setiap saat silih berganti mengatakan Anies tidak lagi memiliki elektabilitas yang tinggi, dan semakin hari atau dari bulan ke bulan mengalami penurunan di mata publik. Mereka jadikan alasan itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan berita lengkapnya berikut ini. Partai Demokrat berencana melakukan evaluasi terhadap pencapresan Anies Baswedan jika tidak kunjung melakukan deklarasi cawapres hingga Juni 2023 ini. Itu pada bulan Juni, sementara berita sebelumnya dari Nasdem mengatakan selambatnya tanggal 16 Juli bulan depan. Menurut Demokrat, deklarasi pasangan capres dan cawapres teramat penting. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan Senin ya, hari ini. Senin 5 Juni 2023. Diketahui saat ini elektabilitas Anies mengalami kemerosotan dari sejumlah hasil survei. Menurut Andi, hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres, katanya. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami adalah lambatnya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya, tutur Andi Arief. Kata dia akan menjadi barrier jika perbedaan jarak elektabilitas mungkin yang dimaksudnya adalah berat ya, dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entah kalau harus segera dilakukan deklarasi berpasangan, supaya rakyat dan basis-basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies, kata Andi Arief selanjutnya. Saudara sekalian, sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan tim 8 sudah memutuskan satu nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Saya ulangi, cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hari ini ke Bapak Surya Paloh dan nanti dijadwalkan ke Presiden PKS Ahmad Saihu dan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Tim 8 terdiri dari Partai Nasdem diwakili Sugeng Suparwoto dan Billy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Partai Keadilan Sejahtera diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Mujamil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal Teuku Refli Harsha dan Iftitah Sulaiman Surya Negara. Sementara perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Paling lambat deklarasi 16 Juli di Gelora Bung Karno, ungkapnya. Willy tidak mengatakan siapa kandidat cawapres yang mendampingi Anies Baswedan, apakah dari internal koalisi ataukah dari luar koalisi. Sementara itu Anies Baswedan menegaskan proses penggodokan cawapres sudah berjalan. Pada waktunya nanti diumumkan dalam waktu dekat akan bertemu Presiden PKS dan Habib Salim, katanya. Terkait pertemuan dengan SBY, dipastikan Anies mengatakan sebagai bentuk silaturahmi dan melihat finalisasi pembangunan museum. Tentu diskusi politik, diskusi banyak hal, bukan hanya satu tema saja. Untuk diketahui pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober hingga 25 November 2023. Yang berarti sisa berapa bulan lagi ya, saudara sekalian. Kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang dikemukakan oleh Andi Arief dengan merujuk survei-survei yang selama ini kita kenal sebagai survei berbayar yang berkelompok pada kelompok oligarki yang dikendalikan oleh rejim penguasa, banyak yang tidak dipercaya. Jika Andi Arief menjadikan itu sebagai alasan, saya kira kalau mereka membenarkan ada kecenderungan penurunan seperti yang refer pada hasil lembaga survei yang terbaru yaitu Indobarometer, masa sih partai sebesar Partai Demokrat, kemudian partai PKS dan Partai Nasdem tidak punya internal survei internal yang tidak dipublikasikan untuk mengetahui, menjadi pegangan bahwa apa yang dikatakan oleh survei-survei itu tidak benar misalnya. Karena di satu sisi misalnya polling rata-rata masih polling dengan melibatkan ratusan ribu voters itu masih memenangkan jauh Anies Baswedan daripada kandidat yang lain ya. Kemudian kenyataan Anies pada waktu-waktu yang lalu turun ke lapangan begitu disambut meriah oleh masyarakat di berbagai tempat. Jadi saya kira Andi Arief juga mengetahui ada survei yang menjadi pegangan mereka tidak apa. Kalau andaikan misalnya Anies itu tidak memiliki dukungan yang memadai atau survei yang sesungguhnya, tentu Demokrat maupun Nasdem tidak memaksakan diri untuk mencalonkan Anies. Tetapi karena saya yakin bahwa mereka juga punya pegangan survei yang internal yang lebih valid datanya, karena itu mereka tetap solid untuk mencalonkan Anies Baswedan. Dalam konteks cawapres saya kira saya setuju kalau memang sudah final, sudah satu calon dan sudah disetujui oleh para pihak, terutama misalnya Demokrat, Ketua Umum Demokrat, PKS maupun Nasdem, siapapun orangnya, termasuk juga tim 8. Mengapa harus menunggu begitu lama? Dan kalau sudah disetujui satu nama dan tidak akan berubah nama itu, kenapa tidak dideklarasikan saja? Saya setuju dalam konteks ini, kita setuju dengan Andi Arief, sehingga bisa dari situ mereka sudah mulai bekerja, konsisten bekerja, baik cawapres termasuk capres dan partai-partai pengusung itu mulai bekerja untuk bersosialisasi, melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia. Tentu itu jauh lebih baik dibanding misalnya menunggu saling mengintip sementara tidak ada pengaruhnya, karena itu sudah diputus bahwa capresnya ini gitu. Terkecuali kalau ada capres masih 3 nama, sehingga 3 nama itu dijadikan sebagai preferensi untuk mengintip siapa yang akan dijagokan oleh partai-partai koalisi-koalisi di partai lain, misalnya Ganjar menjagokan siapa, Prabowo juga begitu, sehingga itu bisa menjadi preferensi. Kalau Ganjar punya capres yang ini maka kita dorong yang ini, kalau Prabowo punya capres yang ini maka kita dorong si ini.
Tapi kalau sudah sepakat satu capres, mengapa ditunda begitu lama? Itu juga saya kira ada benarnya dikatakan oleh Andi Arief. Tetapi saya kira kalau Andi Arief merefer lembaga survei, saya kira itu saya kira bisa terjebak karena partai sebesar Demokrat, sebesar PKS dan Nasdem tidak mungkin punya data otentik dari secara independen dari dalam sendiri yang tidak dipublikasikan mengenai elektabilitas tiga capres ini, baik Anies, Ganjar maupun Prabowo. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.